Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di Madaku Podcast yang tentunya menarik, menginspirasi, dan memotivasi. Kenalin, nama aku Najwa Ma'alia. Saya selaku moderator dan juga kita hari ini kedatangan tamu spesial nih tentunya. Boleh kenalan dulu, Kak? Oke, halo teman-teman semuanya. Perkenalkan nama saya Silham Takyudin Yahya dari kelas 11C dan aku di sini sebagai narasumber yang di podcast kali ini kita akan sharing-sharing bareng nih Kak ya. Iya. Nah, pada podcast kali ini kita mau membahas tentang bulan Ramadan. Di bulan Ramadan ini kita punya segmennya sendiri nih, yaitu Gemilang Ramadan. Nah, kita hari ini mau bincang-bincang tentang bulan Ramadan dan juga kita mau sharing-sharing ya, mendalami tentang bulan Ramadan Ya, juga. kita sharing-sharing bareng terkait bulan Ramadan. Nah, di sini aku ya akan menyampaikan materi tentang keutamaan bulan Ramadan, Kak. Wah, apa tuh, Kak? Boleh Nah, dijelaskan? ini prolog dulu nih, Kak. Jadi kadang ada orang nih yang biasanya nih kalau bulan Ramadan tuh ngerasanya cuma bulan biasanya aja. Jadi biasanya kayak ya udah kayak bulan-bulan yang lainnya, bulan-bulan umumnya nggak ada Kayak paling spesialnya. cuma puasa, Ya, tarawih gitu. cuma sahur, berbuka dan lain sebagainya. Padahal bulan Ramadan itu adalah bulan yang sangat spesial gitu. istimewa. Ya, sangat istimewa. Jadi bulan Ramadan itu bulan yang penuh berkah. Nah, Masya Allah. di dalam bulan Ramadan itu ada banyak keutamaannya. Nah, sebenarnya keutamaannya ini banyak teman-teman ya. Bahkan tidak bisa didefinisikan. Nah, tapi di sini aku bakal menyampaikan 3 poin utama aja dari keutamaan bulan Ramadan. Nah, Wah, jadi apa aja, Kak? poin yang pertama itu adalah bulan Ramadan itu adalah bulan tempat kita memperbaiki diri kita. Jadi kan kita di bulan Ramadan itu diwajibkan untuk berpuasa ya Kak ya. Iya. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya adalah wahai orang-orang yang beriman diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan orang-orang sebelum kamu supaya kamu bertakwa. Jadi jelas banget di sini bahwa kenapa sih kita diwajibkan untuk berpuasa? Karena kita dituntut untuk menjadi pribadi yang lebih Lebih baik. bertakwa, ya lebih baik. Jadi puasa ini adalah sebagai tempat atau wadah supaya kita bisa melatih diri kita supaya bisa menjadi pribadi yang lebih baik ya. lagi. Jadi kan kita kalau puasa kadang lemes nih Kak ya. Nah, itu Iya. sebenarnya ada hikmahnya karena Apa tuh, Kak? hikmahnya itu supaya kita berperilaku atau juga bertindak sesuai dengan kepentingan kita aja. Jadi Oh, iya, kita iya. kan lemes nih Kak ya. Jadi Iya. bertindak sesuai dengan yang penting-penting aja gitu loh. Jadi aku Yang melakukan bermanfaat ya, Kak? ya yang hal-hal yang penting, hal yang bermanfaat aja. Jadi meminimalisir hal-hal yang tidak bermanfaat, yang membuang waktu dan lain sebagainya. Itu salah satu hikmah dari puasa itu sendiri. Jadi Masya di bulan Ramadan itu adalah tempat di mana kita untuk memperbaiki diri kita, mengupgrade diri kita supaya menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Tuh. Nah, kemudian keutamaan yang kedua itu adalah bulan Ramadan ini adalah bulan Al-Qur'an. Wah, apa tuh, Kak? Nah, jadi bulan Ramadan ini itu adalah bulan Al-Qur'an. Kenapa disebut bulan Al-Qur'an? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 185. Di penggalan ayat pertamanya itu Syahrul Ramadanal ladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas, yang artinya adalah bulan Ramadan adalah bulan yang kami turunkan Al-Qur'an untuk petunjuk manusia. Jadi maknanya itu ya teman-teman, ayat penggalan tadi itu pada intinya adalah bulan Ramadan itu diturunkan ayat-ayat Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia. Pada bulan Ramadan ya, Kak? Iya, pada bulan Ramadan. Jadi di bulan Ramadan itu banyak sekali ayat-ayat Al-Qur'an yang turun di bumi yang berisi tentang peringatan, kemudian ada juga terkait ada apa kisah-kisah dan lain Wah, Masya sebagainya. Allah. Jadi bulan Ramadan itu juga disebut dengan Syahrul Quran atau bulannya Al-Qur'annya. Itulah kenapa kita dianjurkan untuk memperbanyak membaca Al-Qur'an. Karena ya kita kalau sering dengar nih Kak ya, selama bulan Ramadan tuh selama bulan-bulan biasa itu biasanya kita membaca Al-Qur'an tuh pahalanya 1 huruf dilipatkan menjadi 10. Iya. Nah, itu kalau mungkin bulan-bulan biasanya. Ya, di hari Bayangkan biasa ya. bayangkan kalau misal bulan Ramadan, maka pahalanya itu banyak banget yang bisa kita dapetin. Mungkin bisa dikali lewatkan berpuluh-puluh, beribu-ribu dan lain Mungkin berjuta-juta sebagainya. juga bisa ya, Ya, Kak, ya. itu adalah hitungannya kita, belum lagi hitungannya Allah nanti yang menentukan bagaimana kualitas pembacaan kita dan juga kualitas iman kita dan juga niat kita membaca Masya Al-Qur'an. Allah. Nah, keutamaan yang ketiga itu adalah
di bulan Ramadan itu ada malam atau ada satu malam yang ini sangat ditunggu-tunggu oleh umat Islam, yaitu malam Lailatul Qadar. Nah, Kak Najwa tahu nggak nih malam Lailatul Qadar? Pernah dengar sih Kak, setauku itu malam yang lebih baik dari 1000 bulan ya Kak ya. Nah, betul banget. Jadi malam Lailatul Qadar itu adalah malam yang dimana kita beribadah itu seakan-akan kita beribadah selama 1000 bulan. Nah, Allah juga berfirman dalam Quran surat Al-Qadr, ya, Al-Qadr, yaitu yang berbunyi Lailatul Qadari khairum min alfi syahr, yang artinya adalah di malam Lailatul Qadar ini lebih baik dari 1000 bulan. Jadi banyak sekali yang mengatakan bahwa malam Lailatul Qadar ini jatuhnya di 10 hari terakhir Ramadan. Nah, di hari-hari di malam-malam terakhir 10 hari terakhir bulan Ramadan. Jadi ada yang mengatakan bahwa disitulah ada malam Lailatul Qadar, apalagi di malam-malam ganjilnya. Nah, ini sebagai motivasi kita aja bahwa malam Lailatul Qadar itu adalah malam yang sebenarnya tersembunyi. Ya, Jadi kita nggak tahu ya Kak ya. ya sebenarnya kita nggak bisa memastikan nih malam ke 10 atau malam pertama atau malam ke 21, 27 dan lain sebagainya. Karena sebenarnya hanya Allah yang tahu. Nah, gimana sih caranya supaya kita mendapatkan malam Lailatul Qadar itu? Dengan cara kita memaksimalkan amalan kita atau ibadah kita di setiap malam-malam bulan Ramadan. Jadi jangan cuma terpaku di 10 hari terakhir. Jadi kita harus memaksimalkan di setiap malam di bulan Ramadan seperti itu. Jadi sebagai motivasi kita aja supaya di setiap malam itu kita gunakan semaksimal mungkin waktunya seperti itu. Nah, mungkin itu yang bisa aku sampaikan ya Kak ya. Jadi tadi ada bulan tempat memperbaiki diri, kemudian ada juga bulannya Al-Qur'an, sampai yang terakhir adalah malam di mana ada satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan, yaitu malam Lailatul Qadar seperti itu. Ya, oke. Teman-teman di rumah yang lagi nonton video ini, ingat ya yang udah disampaikan Kak Silham tadi. Maka dari itu kita harus Semangat. tetap berbuat baik di setiap harinya. Terus juga karena malam Lailatul Qadar tidak diketahui ya Kak ya. Maka ya itu kita harus beribadah tiap hari, kita harus melakukan sholat-sholat sunnah ya Kak ya. Iya, sholat sunnah, baca mengaji, Al-Qur'an. iya. Ibaratnya kita berburu malam Lailatul Qadar itu. Di setiap hari ya, dalam 30 hari itu ya Kak Iya. ya. Nah iya, buat teman-teman ya tetap semangat pokoknya ya. Kira-kira dari Kak Silham ada closing statement-nya nggak nih? Oke, closing statement ya. Jadi closing statementnya adalah gimana sih caranya supaya kita bisa semangat menjalani bulan Ramadan ini. Nah, caranya adalah bayangkan bahwa ini bulan Ramadan terakhir kita. Jadi kan kita nggak tahu nih Kak ya, kapan kita akan menghadap kepada Allah, kapan kita akan meninggal. Kan kita nggak tahu kan harinya kapan, waktunya kapan, jam berapa dan lain sebagainya. Maka kita membayangkan bahwa ini adalah bulan Ramadan terakhir di kehidupan kita. Jadi ketika kita memikirkan hal seperti itu, wah ini bulan Ramadan terakhir buat aku nih. Nah, maka kita akan terpacu iman kita, terpacu semangat kita untuk lebih ibadahnya lebih ditingkatkan, karena wah ini Ramadan terakhir buatku nih. Jadi besok mungkin aku nggak ketemu Ramadan lagi. Jadi ibadahku bakal disemangatkan, dimaksimalkan di bulan Ramadan ini. Nah, itu. Jadi motivasinya adalah anggaplah bulan Ramadan ini adalah bulan terakhir buat kita. Jadi bulan Ramadan terakhir di kehidupan kita. Supaya apa? Supaya semangat kita, iman kita itu terpacu untuk beribadah semaksimal mungkin di bulan Ramadan ini. Seperti itu Kak, mungkin closing statement dari saya. Tapi kalau misalkan kita di bulan Ramadan udah dipol-polin, tapi jangan sampai itu ya teman-teman. Kendor. Ya, kendor, bener banget. Jangan sampai di bulan-bulan yang lain tuh ya selain Ramadan itu malah jadi kendor, malah jadi malas-malasan lagi, bukannya tambah ningkatin ya Kak. Nggak harus di bulan Ramadan kok ningkatinnya. Kita harus istiqomah di bulan-bulan yang lain. Nah, itulah closing statementnya dari Kak Silham, benar-benar memotivasi dan menginspirasi banget ya Kak ya. Pokoknya buat teman-teman di rumah nih ya, jangan sampai nanti setelah bulan Ramadan kita semangatnya malah turun, karena kita harus istiqomah. Jadi bulan Ramadan ini adalah sekaligus tempat untuk mempersiapkan diri kita untuk menghadapi bulan-bulan setelah bulan Ramadan. Jadi kan kadang ada nih orang yang semangatnya turun di setelah bulan Ramadan. Nah, jangan sampai seperti itu. Jadi istiqomahlah dalam beribadah, maupun itu bulan Ramadan atau enggak, itu tetap istiqomah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Ya, oke, buat teman-teman di rumah tetap semangat, pokoknya jangan pernah kendor ya Kak ya. Ya, jangan sampai semangatnya putus. Ya, terus juga terima kasih buat Kak Silham sudah meluangkan waktunya, karena mungkin Kak Silham sangat sibuk ya. Ya banyak lah tugas-tugas, apalagi sering keluar kelas juga gitu. Dan juga terima kasih buat Kak Najwa yang udah mendampingi di podcast kali ini sebagai moderator gitu. Ya, oke, sama-sama. Nah, buat teman-teman jangan lupa like, comment, and subscribe di channel ini. Jangan lupa juga buat komentar ya, karena kita butuh
Saran. saran ya, buat saran dari teman-teman semuanya apa yang bakal kita bikin video lagi itu di Ramadan selanjutnya ya. Ya, Kak, ya? materi apa nih yang kira-kira ingin teman-teman dengarkan dari Mandaku Podcast ini? Iya. Oke, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.